Halo teman-teman semua, hari ini kita akan ngebahas Bitcoin, Cardano, dan juga Ethereum. Kita akan ngebahas segi teknikalnya dengan kurs USD berserta rupiahnya juga ya. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman nggak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu Cuan Kripto ini ada grup Telegram. Itu grup private ya. Di sana kita akan ngebahas banyak koin dan juga saya sharing di mana tempat untuk beli koin yang terbaik berdasarkan USD dan juga rupiahnya. Untuk yang grup private, itu videonya unlisted nggak tersedia untuk public. Dan saya lebih utamakan update entry saya di sana. Ini grup berbayar ya, tapi murah banget. Buat yang mau join, nanti di detik akhir video dijelasin ya. Kalau gitu, langsung aja kita mulai dari Bitcoin. Teman-teman, kalau kita ngeliat Bitcoin pada saat ini, masih belum banyak perubahan. Pergerakannya masih di kisaran 41.000 sampai 44.000. Pada saat ini, bisa dibilang Bitcoin masih terkonsolidasi sideways antara zona ini. Perkiraan saya akhir bulan sekitar tanggal 25-31 Januari baru ada pump terhadap Bitcoin dan juga koin lain. Bisa dibilang sekarang Bitcoin sedang mengumpulkan bahan bakar untuk siap pump ya. 40.000 ini level yang sangat kuat menurut saya. Probability-nya untuk drop dari 40.000 itu sangat kecil karena 40.000 ini merupakan pemisah antara bull market dan bear market. Drop dan closing di bawah 40.000 itu sangat beresiko untuk membawa Bitcoin jauh lebih drop lagi. Dan kalau kita ngeliat secara price action, sekarang Bitcoin itu tertahan di level 42.100-an. Ini merupakan supportnya Bitcoin juga, tapi support terbesarnya di 40.000 ya. Kenapa saya bilang sekarang ini support? Kita belajar teknikal sedikit ya tentang candlestick, karena semua informasi itu ada di chart. Tergantung bagaimana kita mentranslate chart ini supaya kita cuan. Kalau dilihat dari sebelumnya, area 42.000 ini ada rejection atau ada penolakan untuk mantul lagi. Contohnya, di sini ada penolakan, lalu di sini juga ada. Saat harganya kena, ini mah naik lagi mantul. Lalu barusan juga ada nih, saat closingan weekly. Ini artinya Bitcoin saat mau drop ke level tersebut, ada demand atau permintaan. Maka dari itu, terbentuklah buntut-buntut panjang ini karena di sana ada pembeli. Jadi harganya tidak closing atau drop di bawah 42.000 itu. Mungkin area sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang suka trading di futures market. Tapi tetap hati-hati ya dengan resikonya. Apalagi sampai menggunakan leverage besar. Leverage yang ideal itu adalah di bawah 10, maksimum itu 10. Lewat dari itu sudah masuk profile resiko tinggi. Dan resistensi Bitcoin pada saat ini masih tertahan di kisaran 43.000 sampai 44.000. Nanti di akhir bulan baru perkiraan ada pump sampai ke 48.000 minimal sampai ke 50.000. Kalau rupiahnya, Bitcoin pada saat ini sedang ada di support, tapi support yang lebih besarnya itu di kisaran 595 jutaan. 604 untuk jangka pendek juga termasuk support. Biasanya akan digunakan para trader di futures market. Resistance terdekatnya itu ada di kisaran 620 juta sampai ke 630 juta. Biasanya tempat-tempat itu akan dijadikan take profit para traders di futures market. Dan juga perkiraan akhir bulan sekitar tanggal 25 sampai 31 Januari baru terjadi pump terhadap Bitcoin. Perkiraan saya potensialnya akan meretest ke kisaran 680 juta sampai ke 705 juta. Lalu next, Ethereum. Ethereum pada saat ini juga tersupport di kisaran 3.160 sampai 3.180. Tapi support terbesar Ethereum itu di 3.000 dolar. 3.000 dolar ini seperti 40 ribunya Bitcoin. Saya dan teman-teman member ada posisi di Ethereum. Untuk entry lebih jelasnya itu ada di grup ya. Buat yang mau join grup nanti di detik akhir video dijelaskan. Hampir semua koin juga masih sama, masih bergerak ter-sideways atau konsolidasi. Untuk Ethereum masih di kisaran 3180 sampai ke
3.350. Di kisaran 3.500 itu ada resistance yang terbentuk dari moving average 200 daily Ethereum. Tapi resistance yang cukup berarti itu ada di kisaran 3.630-an. Perkiraan kalau Bitcoin naik di akhir bulan, Ethereum juga akan dibawa naik minimum itu ke area 3.630-an. Tapi pada saat ini masih tersideways sampai ke 3.340-an atau 50-an ya. Hampir semua koin lagi disupport. Teman-teman kalau mau serok-serok harap perhatikan resikonya. Dan kalau bisa jangan sampai all in. Lalu kalau untuk rupiahnya, Ethereum sekarang lagi di area support kecil. Seperti di Bitcoin di 42.100, Ethereum support sementaranya ini ada di 45,7. Pada saat ini sampai akhir bulan, perkiraan saya akan terkonsolidasi antara 45,7 sampai ke kisaran 48,3. Baru di tanggal-tanggal akhir bulan, Bitcoin berpotensial untuk pump, begitu pula dengan koin lain, dan Ethereum minimal akan meretest ke kisaran 52 juta rupiah. Lalu next, mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman ya, yaitu Cardano. Cardano ada pump cukup besar, kenaikannya cukup impulsif, 2 hari berturut-turut, pertama pada weekend, kedua kemarin hari Senin. Diperkirakan karena community Cardano berbondong-bondong beli karena terkait proyeknya Cardano dengan Emurgo bekerja sama akan mendevelop project tentang decentralized application. Kalau kita ngelihat secara technical analysis, Cardano sekarang tertahan di resistance 1,6 dolar. Sebetulnya ini bukan resistance yang berarti untuk Cardano. Dan secara ilmu technical analysis, candle besar yang hampir full body ini tidak ada perlawanan sampai ke closing, biasanya masih akan melanjutkan pergerakannya. Ditambah level 1,6 ini menurut saya nggak terlalu besar. Lebih berartinya level yang cukup besar itu ada di 1,8 USDT. Di situ bertepatan dengan 200 daily moving average dan juga level resistance Cardano. Kita baru melihat penolakan atau rejection dari resistance itu pada hari ini ya. Saya dan teman-teman grup ada setting jaring juga di Cardano. Untuk lebih detailnya itu ada di grup ya. Yang mau gabung grup nanti di detik akhir video dijelasin. Dan Cardano, kita perlu ngelihat pada hari ini ada kelanjutan volume. Mungkin para beberapa trader sudah pada take profit sekarang ya, karena ngelihat ini resistance. Untuk teman-teman yang baru masuk atau yang mau baru masuk di Cardano, harap hati-hati ya terhadap impulsive move seperti ini, apalagi koin-koin sekarang lagi koreksi. Untungnya sekarang Bitcoin dan koin besar lain itu lagi ada di support. Kalau Bitcoin memantul dari level ini ke 44.000, kemungkinan besar Cardano akan breakout lagi dari level 1,6 dolar. Next area resistance itu agak tipis memang di 1,68, dan kita pengen ngelihat Cardano mengkonfirmasi support bertahan di atas 1,6 maksudnya ya. Dan support terdekat Cardano itu ada di kisaran 1,49 sampai 1,48. Resistensinya itu di 1,6 dan perkiraan saat breakout itu akan tertahan di 1,68 sampai 1,7 USDT. Resistance yang terkuatnya itu atau dinding tebal ada di 1,8 US dollar. If ya, kalau Cardano bisa melewati 1,8 dolar, hampir bisa dipastikan Cardano akan membuat all time high baru. Kalau untuk rupiahnya, level support terdekat Cardano itu di kisaran 21.500-an. Price actionnya agak berbeda dari USDT karena setiap hari kurs USD dan IDR pun berubah ya. Ditambah lagi perbedaan harga setiap exchange itu ada pastinya. Dan level resistensinya pada saat ini yaitu di 23.100. Dan yang paling kuat, level resistensinya itu ada di 27.300. Kita pengen ngelihat Cardano breakout dari 23.100 dan mengkonfirmasi bertahan di atasnya. Kalau Bitcoin naik ke 43.000, perkiraan Cardano juga akan breakout dari 23.100. Biasanya akan tertahan di kisaran 23.900 atau 23.700-an. Dari situ, kita pengen ngelihat Cardano bertahan, mengkonfirmasi lalu melanjutkan ke kisaran 27.300. Untuk entry-nya yang terbaik itu ada di grup ya. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, saya jamin teman-teman akan jauh lebih suka kalau ada di grup. Saya tunggu di grup ya.
Untuk yang berminat join di grup, teman-teman bisa tonton video berikut ini. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.